Di kota Mashhad, pada hari-hari terakhir di musim panas tahun 1353 dalam kalender Persia atau 1974 dalam kalender Masehi, seorang imam masjid dari sebuah masjid kecil yang masih dalam proses pembangunan, Masjid Imam Hasan Mujtaba, Sayyid Ali Khamenei yang berusia 35 tahun dengan dimulainya Ramadan, menyusun rencana baru untuk masjid tersebut. Setiap waktu menjelang sholat duhur, ketika kota biasanya sunyi dan orang-orang beristirahat sejenak, kebisingan aneh terjadi di sudut kota. Orang-orang, tua, muda, pria dan wanita, berasal dari jauh maupun dekat, berbondong-bondong menuju Masjid Imam Hasan di tengah terik siang dengan lidah kering demi melepas dahaga dengan memetik manfaat dari jamuan ilmu penuh berkah yang telah dibentangkan oleh sang ulama muda itu. Dalam majelisnya, semuanya terasa baru dan unik. Sebelum dimulainya acara, setiap orang diberikan selembar kertas fotokopi berisi ringkasan topik yang akan dibahas. Berbeda dengan biasanya, penceramah tidak duduk di mimbar, melainkan berdiri di hadapan podium dan berbicara dengan lantang. Setelah berceramah, seorang qorik duduk di mimbar yang telah disiapkan untuk membacakan ayat-ayat yang dibahas dengan suara dan nada yang indah. Majelis yang diselenggarakan di masjid itu jadi lebih seperti kelas pendidikan daripada majelis ceramah biasanya. Setiap hari, jumlah pendengar kian bertambah dan majelis menjadi semakin ramai. Bahkan di garasi yang sangat luas di belakang masjid, Anda melihat tidak ada tempat duduk. Dari berbagai lapisan masyarakat duduk di sana, mahasiswa, pengusaha, perempuan, laki-laki, orang-orang setempat, dan kebanyakan anak-anak muda dan para mahasiswa kedokteran. Mereka menaiki bus untuk pergi dan pulang dari universitas demi menghadiri majelis ini. Garis besar pemikiran Islam dalam Al-Quran merupakan hasil dari 28 pertemuan yang diselenggarakan Sayyid Ali Khamenei selama 28 hari berturut-turut di bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Ayatullah Khamenei mencoba menjelaskan dasar-dasar pemikiran Islam dengan pendekatan sosial dan berfokus pada Al-Quran. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه اول، ایمان یک، پنجشنبه 28 شهریور ماه 1353 شمسی، دوم رمضان. Seringkali saat kita melihat dunia yang kotor, kita berpikir, mungkin aku harus menjauh, menarik diri dari pergaulan, menjaga jarak dari keramaian, berharap hati ini tetap bersih. Itu terasa aman, terasa logis, karena bukankah kalau kita jauh dari keburukan, kita akan selamat? Banyak orang yang berpikir begitu. Mereka percaya satu-satunya cara menjaga iman adalah menghindari kehidupan dunia. Tapi benarkah begitu? Kalau semua orang beriman memilih diam di tempat sunyi, siapa yang akan menolong mereka yang jatuh? Siapa yang akan berdiri di tengah masyarakat untuk melawan kezaliman? Siapa yang akan membawa cahaya ke tempat yang gelap? Inilah yang dibahas Ayatullah Khamenei di awal ceramahnya, tentang kesalahpahaman sebagian orang yang mengira mengasingkan diri dari masyarakat adalah jalan menuju keselamatan. Di awal ceramahnya, Sayyid Ali Khamenei mengajak kita memikirkan ini sebelum membongkar apa yang sebenarnya Al-Quran ajarkan tentang iman dan kehidupan di tengah masyarakat. روحانیون مسیحیت برای اینکه دامانشان به گناهان آلوده نشود رهبانیت پیشه کردند، به غارها و کوهها و بیغوله ها پناهنده شدند. قرآن می‌فرماید و رهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم. Rohbaniyah atau monastisisme atau pengasingan yang mereka anut diciptakan sebagai ajaran bid'ah atau sesat. Padahal dunia Islam tidak pernah mewajibkan rohbaniyah. Dunia Islam tidak memiliki monastisisme.
tidak ada pengasingan, tidak ada pelarian. Dunia Islam adalah dunia yang senantiasa berupaya menyelamatkan orang-orang yang tenggelam dalam kesulitan. Seorang muslim yang berilmu, sebagaimana setiap muslim sejati, memahami bahwa esensi keislaman terletak pada tanggung jawab kolektif untuk saling membutuhkan dan tak terpisahkan satu sama lain, seperti berusaha menyelamatkan orang yang tenggelam, orang yang sakit misalnya. Ia menjadikan dirinya untuk bertakwa, mempersiapkan diri dengan ketakwaan, dengan mengenakan perlengkapan spiritual yang diperlukan, seperti baju zirah yang melindungi jiwa, yang diperlukan untuk menghadapi bahaya dosa dan memasuki wilayah-wilayah dosa tersebut untuk menangkap para pendosa, untuk menyelamatkan sesama. Inilah esensi sejati dari ketakwaan. Dan ketika makna ketakwaan ini dipahami, apakah ketakwaan merupakan prasyarat dan sarana untuk meraih kemenangan menjadi sangat jelas. Tentu saja, ketakwaan bukan hanya prasyarat, melainkan sarana utama yang membawa manusia kepada kemenangan hakiki. Sebagai contoh, seseorang yang ingin meraih kemenangan atau menyelamatkan masyarakat dari wabah penyakit di suatu wilayah, tapi jikalau ia selalu takut akan terpapar virus, bagaimana mungkin ia bisa menolong pasien yang terinfeksi jika dirinya sendiri diliputi rasa takut? Ia harus terlebih dahulu menenangkan dirinya, mempersiapkan diri dengan baik, baru memasuki zona wabah untuk menolong mereka yang sakit. Saat itulah ia akan meraih kemenangan, dan saat itu pula ia dapat melakukannya dengan mudah. Ia mampu melakukan tugasnya dengan penuh keyakinan dan keberanian. fattaqullah, taqwای خدا پیشه کنید لعلکم تفلحون، مگر پیروزمند و رستگار و موفق گردید. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، بپرهیزید و پروا کنید از اون آتشی که آماده شده است از برای کافران. و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کنید از الله و از پیامبر، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. Mengapa dalam ayat ini ketaatan kepada Allah dan Rasul disebutkan secara bersamaan? Apakah itu tidak berlebihan? Ternyata tidak. Jika Al-Quran hanya menyebutkan taatilah Allah tanpa menyertakan ketaatan kepada Rasul, maka mereka yang berseberangan dengan Nabi, mereka yang memusuhi Nabi akan dapat dengan mudah mengklaim bahwa mereka juga taat kepada Allah meskipun tidak mengikuti ajaran Nabi. Karena klaim itu memiliki cangkupan yang sangat luas, sehingga siapapun bisa mengaku beriman dan saleh tanpa pertanggungjawaban yang konkret. Siapapun dapat mengklaim sebagai hamba Tuhan dan taat kepadanya. Bahkan pada masa Nabi, orang-orang yang memerangi dan memusuhi beliau pun mengklaim diri sebagai hamba Allah yang taat. Pada masa itu, Nabi mengaku sebagai hamba yang taat kepada Allah. Sementara itu, justru mereka yang berada di garis depan memerangi dan mengganggu beliau. Para pemimpin Quraisy, bangsawan Mekah, pendeta Nasrani, dan penguasa Yahudi justru mengklaim diri sebagai hamba yang paling taat kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. وقالت اليهود نحن ابناء الله. یه ذره هم بالاتر از پیغمبر، اون میگه من بنده خدا هستم، اینا میگفتن ما فرزندان و پسران خدا هستیم. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah, bahkan sedikit lebih tinggi dari Nabi yang hanya menyebut dirinya sebagai hamba Allah, sedangkan mereka mengaku sebagai anak-anak dan putra-putra Allah. Mereka mengira bahwa ketaatan kepada Allah sepenuhnya berada dalam kehendak dan penilaian mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan akal sehat. Sebagian orang yang sebenarnya tidak taat kepada Allah justru berpura-pura taat di hadapan publik. Ada sebagian orang yang ketika menyendiri, menyadari betapa gelapnya jiwa mereka, menyadari bahwa klaim keimanan yang mereka sampaikan adalah kebohongan. Namun di hadapan orang banyak, mereka berpura-pura menjadi hamba Allah yang saleh, taat, dan ahli beribadah. اینا در مقابل مردم حق پرست واقعی باید ممتاز بشوند، باید مشخص بشوند. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tentang ketaatan dan pentingnya ketaatan bagi orang beriman menyatakan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Mengapa ketaatan kepada Rasul disebutkan secara eksplisit? Karena jika hanya disebutkan taatilah Allah tanpa menyertakan ketaatan kepada Rasul, maka musuh-musuh Nabi pun akan mengklaim bahwa mereka taat kepada Allah. Dengan demikian, Al-Quran memberikan ukuran yang jelas tentang ketaatan sejati. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai hamba Allah, mereka yang menganggap dirinya adalah hamba Tuhan, tapi mereka tidak taat dengan perintah Tuhan, tidak mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, jelas tidak memenuhi syarat penghambaan ini. Lalu bagaimana mungkin mereka masih berani mengklaim diri sebagai hamba Allah? Atiullah wa Rasul, itaat kunid Khuda ra wa Rasul ra la'allakum turhamun, syayad مورد رحم پروردگار قرار گیرید. Rahmat Tuhan itu apa? Apa sebenarnya rahmat Tuhan itu? Dan apa makna sejati dari pemberian rahmat ilahi? Mari kita bandingkan pemahaman umum yang berkembang di kalangan masyarakat dengan penjelasan yang disampaikan Al-Quran. Banyak di antara kita berpikir, saya adalah seorang pendosa, saya tidak menaati perintah Tuhan, tidak memenuhi kewajiban, komitmen dan tugas keagamaan saya, bahkan saya juga sering melanggar larangannya, tidak menjauh dari area yang telah dilarang Tuhan. Maka dalam kondisi semacam ini, apa yang menjadi harapan kita? Kita hanya memiliki satu harapan. Apakah itu? Itu adalah rahmat Tuhan. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Kita juga sering mengucapkan, semoga Tuhan merahmati kita. Seolah-olah rahmat Tuhan itu bisa datang tanpa usaha dan amal soleh dari kita sendiri. Lalu, di mana kita dapat mengetahui rahmat Tuhan itu? Apakah untuk di mana kita tidak beramal, kita tidak menaatinya dan justru malah memberontak padanya, telah melewati batas wilayah yang telah dilarang olehnya, dan tidak mempertimbangkan tanggung jawab dan komitmen padanya? Dalam kasus semacam ini, kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki amal, maka apakah mungkin Tuhan merahmati kita? Kita tahu bahwasanya rahmat Tuhan atau rahmat ilahi adalah penyetara dan pengganti dari amal. Rahmat Tuhan bukanlah hadiah untuk yang pasif, melainkan ganjaran bagi mereka yang berusaha. Kita berpikir bahwa meskipun tidak beramal, tidak taat, bahkan sering melanggar larangannya, kita tetap berharap mendapatkan rahmatnya. Namun, Al-Quran justru menyampaikan pesan yang berbeda yang berbunyi, beramallah, taatilah, agar kalian diberi rahmat. Rahmat Tuhan datang ketika suatu bangsa telah memenuhi dan mengamalkan tanggung jawabnya. Karena Tuhan akan merahmati manusia ketika mereka menaatinya dan memenuhi tugas mereka. Bayangkan jika miliaran umat Islam di dunia ini hanya duduk berpangku tangan, berharap rahmat Tuhan turun tanpa mereka berusaha. Bukankah dengan sikap pasif seperti itu, kita justru membuka celah bagi mereka, para penjajah, para perampas kehormatan, dan penghancur nilai-nilai agama untuk menguasai apa yang seharusnya menjadi milik kita. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه‌ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند، به امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن. حالا فاطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کنید خدا را و رسول را، پیامبر را، شاید مورد رحمت قرار بگیرید. Taatilah Allah dan Rasul agar kalian diberi rahmat. Apa sebenarnya makna ketaatan kepada Allah? Apa maksud dari taatlah kalian kepada Tuhan? Untuk apa menaati Tuhan? Ketaatan kepada Tuhan berarti memikul semua amanah dan tugas ilahi yang telah dipercayakan kepada kita, yaitu apa-apa yang telah dipercayakan pada kita, kita amalkan, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Inilah hakikat ketaatan yang sebenarnya. Al-Quran memberikan gambaran tentang orang-orang yang benar-benar beriman dalam firman-Nya, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. دستوری که تو صادر کردی کمترین غبار کدورتی هم بر روح آنها و دل آنها بر جای نمیگذارد و یسلمون تسلیما. تسلیم فرمان تو هم. این جور مؤمن واقعی است.
Apabila suatu bangsa atau masyarakat atau sekelompok orang berada di bawah perintah Tuhan dengan cara ini, maka rahmat Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak terbatas akan menyertai mereka. Pada saat itulah sebuah bangsa mencapai tujuan keberadaannya, mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang hakiki. Pada saat itulah belenggu dan rantai yang mengikat tangan dan kaki mereka terlepas, sehingga mereka mampu bergerak bebas menuju kejayaan. Ketaatan bukanlah sekedar formalitas, melainkan jalan hidup yang membawa manusia kepada rahmat ilahi. Rahmat Tuhan tidak akan turun kepada yang pasif, tetapi kepada mereka yang aktif berusaha memenuhi tugas dan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Inilah makna sebenarnya dari ketaatan yang akan membawa manusia kepada keberkahan dan kemuliaan. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. میدان مسابقه است اینجا، میدان پیشگیری و مصارعه است. پیشی بجویید، سبقت بجویید، الی مغفرت، به سوی مغفرتی من ربکم، از سوی پروردگارتان، و جنت، و بهشتی که عرضها السماوات و الارض، که به پهنای آسمان‌ها و زمین است. اعدت للمتقین، آماده شده است برای با تقوایان. Sebelumnya telah disebutkan satu tanda ketakwaan dan hasil ketakwaannya. Sekarang tanda-tanda ketakwaan akan disebutkan satu demi satu. Wahai manusia, untuk apa engkau begitu bersemangat bersaing demi segenggam tanah, air, dan lumpur di penjuru dunia? Untuk apa engkau rela meninggalkan sesamamu di belakang, menggunakan seluruh tenaga dan kekuasaanmu demi memperoleh tanah, modal, toko, daerah, atau mendirikan perusahaan di berbagai penjuru dunia hanya untuk mengumpulkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya? Untuk apa engkau rela berlomba, bersegera, dan meninggalkan yang lain di belakang, bahkan dengan menginjak-injak kehormatan dan nilai-nilai kebajikan? Wahai manusia, engkau tidak disuruh untuk tidak bergegas. Engkau tidak disuruh untuk tidur di rumah, untuk tidak menggunakan tenagamu. Orang yang mengatakan hal ini kepadamu atas nama agama, ia adalah pendusta dan tidak memahami ajaran agama. Agama tidak mengatakan untuk menghentikan tenagamu. Agama mengatakan untuk bergegas semaksimal mungkin, untuk bersaing semaksimal mungkin. Tapi menuju apa? Terhadap apa yang layak bagimu, bukan terhadap segenggam air, bukan untuk harta yang tidak berarti, bukan terhadap kehidupan material di dunia atau apapun itu, karena itu semua kecil dan tidak cukup bagimu. Wahai manusia yang agung, terhadap sesuatu yang sesuai dengan kebesaranmu, dengan kedudukanmu yang merupakan makhluk tertinggi di dunia ini, keagungan eksistensi yang luar biasa setelah Tuhan, tapi berada di dalam tubuh yang kecil dan terbatas ini. Wahai manusia yang mulia, bergegaslah, bersegeralah, berlombalah. Tapi menuju apa? Ila maufiratim mir rabbikum wa jannah. Berusahalah untuk meraih pengampunan ilahi dan surga yang begitu luasnya, sehingga seluruh langit dan bumi pun tampak kecil jika dibandingkan dengannya. Al-Quran mengajarkan, jika engkau menginginkan sesuatu, bumi dan langit terasa terlalu kecil bagimu, maka inginkanlah sesuatu yang lebih besar dari keduanya, yaitu pengampunan ilahi dan surga yang kekal. ای انسان بزرگ، مغفرت برای تو مهمه. از همه چیز بالاتر مغفرت هست و پس از مغفرت اون چیزی که از ارزشش و عظمتش از آسمان ها و زمین بالاتره. Apa arti pengampunan? Mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ada seseorang yang datang kepadamu dan berkata, "Tuan, saya mohon maaf telah menyinggung perasaan Anda. Maafkanlah saya." Kemudian dengan baik hati dirimu menjawab, "Baiklah, aku memaafkanmu." Atau dalam kasus lain, misalnya di instansi pemerintah, kamu dikenai pemotongan pajak tertentu, entah perhitungannya benar atau salah, kamu kemudian datang dengan membawa surat rekomendasi, menghubungi pihak terkait, atau meminta bantuan orang yang berpengaruh. Setelah berbagai upaya tersebut, mereka berkata, "Baiklah, kami memaafkan kesalahan administratif Anda."
Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa pengampunan ilahi juga seperti itu, seolah-olah seseorang yang telah berbuat zalim, melakukan kejahatan, berbuat dosa, menimbulkan kerusakan di muka bumi, tapi pada hari kiamat nanti cukup dengan menangis atau memohon ampun, lalu Tuhan akan berkata, "Oh, baiklah, sekarang sudah seperti ini. Kami juga telah memaafkan dosa-dosamu, kami telah mengampunimu." Apakah pengampunan ilahi seperti itu? سارعوا الی مغفرة این رو میگه؟ نه. درباره معنای غفرانم بنده زیاد صحبت کردم. اینی که میگم صحبت کردم برای این است که شما برادران که غالبا در بحث های ما بودید برگردید به حافظتون، اونطوری که گفتیم از خبایا و زوایای حافظه بیرون بیارید. غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خلأ. بدن شما یه جراحتی برمیداره، این ران، این بازو یه جراحت عمیقی برمیداره، این لای گوشت از هم باز میشه. اینجا مرهمی به شما میدن، دارویی میگذارید، ویتامینی مصرف میکنید، آمپولی میزنید تا این میجوشه، تا این میتراوه، میزاید، تا بالاخره هم جنس خود رو، اون گوشت بدن، اون ماهیچه بدن، هم سنخ خود رو کنار خود به وجود میاره. تشکیلات بدن شما کار میکنه، این زخم پر میشود، التیام پیدا میکنه. این التیام پیدا کردن یه زخم رو، یه جراحت رو در نظرتون نگه بدارید تا تشبیهش کنم و تمثیل کنم به غفران. ببینید غفران چجوریه. Jika kita analogikan, ruh atau jiwa manusia memiliki sifat yang mirip dengan tubuh fisik ini, maka setiap dosa yang kita lakukan akan memukul jiwa dan melukainya. Mengapa? Mengapa dikatakan demikian? Mengapa dikatakan bahwa dosa adalah pukulan bagi jiwa? Karena jiwa manusia diciptakan untuk mencapai puncak kemuliaan dan kesempurnaan, sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang menghalangi proses pencapaian tersebut, menghalangi jiwa manusia untuk melangkah menuju puncak dan perkembangan yang diinginkannya. Maka diumpamakan seperti luka tersebut, luka pada tubuh jiwamu diciptakan dari dosa yang telah diperbuat, kecacatan akan terbentuk. Seperti ketika seseorang memakan harta orang lain, mengambil hak orang lain, makan minum yang haram, mengambil riba, berzina, berbohong, atau menfitnah. Dengan setiap perbuatan itu, terciptalah celah atau luka dalam jiwa yang membuatnya menjadi tidak utuh. Jiwa ini terluka, berkurang, menciptakan kekosongan, menjadi tidak sempurna, jatuh dari kesempurnaan yang merupakan tujuan akhir dari semua harapan yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia. Maka dosa ini harus segera diampuni. Lalu, apa sebenarnya arti pengampunan? Pengampunan berarti kekosongan ini, kekurangan jiwa ini, luka jiwa ini, kecacatan yang muncul dalam jiwa ini harus diperbaiki. Inilah yang disebut pengampunan. Dan bagaimana itu semua dapat dipulihkan? Bagaimana cacat yang muncul dalam jiwa karena dosa dapat dihilangkan? Dengan melalui penebusan. Seseorang yang telah merendahkan derajatnya dengan menjatuhkan diri dari puncak kemanusiaan dapat kembali naik dengan upaya penebusan, taubat yang tulus, perbaikan diri, dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Maka keterbelakangan ini akan ditebus sehingga dapat naik lagi. Sebagai contoh lain untuk memperjelas konsep pengampunan ilahi, bayangkan kamu sedang mengemudikan mobil, misal menuju kota X. Karena acara tertentu, tiba-tiba kamu berhenti di tengah jalan. Apa yang terjadi? Kamu akan tertinggal dari jadwal yang telah direncanakan. Lalu, apa penebusan atas keterlambatan ini? Kamu perlu melaju sedikit lebih cepat, melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih tinggi, menghindari gangguan tambahan, dan mengurangi waktu istirahat agar tetap bisa mencapai tujuan tepat waktu. Jika sebaliknya, kamu hanya duduk di tepi jalan sambil berkata, "Ya Tuhan, aku telah melakukan kesalahan. Aku duduk di warung kopi selama 1 jam tadi dan sekarang terlambat."
"Ya Tuhan, aku telah melakukan kesalahan. Ini tidak akan membantu, tidak akan berhasil. Kamu akan tetap terlambat tanpa ada perbaikan. Kenyataannya kesalahan sudah terjadi, maka yang terpenting sekarang bergeraklah lebih cepat. Bergeraklah dengan cepat sehingga kamu dapat menebus pemberhentian dan penundaanmu selama 1 jam itu." Inilah analogi yang tepat untuk memahami cara kerja pengampunan ilahi. Tuhan yang Maha Esa tidak pernah berkata, "Karena kamu telah berbuat dosa, sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan, mau betapa berbuat baiknya kamu, kami tidak akan menghapus dosa itu sama sekali." Tuhan tidaklah keras kepala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. خدای متعال نمیگوید چون تو گناه کردی حالا هر چه کار نیک بکنی ما اون گناه رو اصلا از بین نخواهیم برد. لج نمیکنه خدا. و انی لغفار. ما لجباز نیستیم، ما غفاریم. اون گناهایی که انجام گرفت، اون اشتباهاتی که به وجود آمد، ما حاضریم از اون اشتباهات صرف نظر کنیم در صورتی که جبران بشود. نمیگیم چون شما یه روز اشتباه کردید حالا 100 برابر مجاهدت کردید، مجاهدت شما به خاطر اشتباه شما هیچ. نه، و انی لغفار. ما غافریم، ما خلاها رو پر میکنیم، زخمها رو التیام میدیم. اما برای کی؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی. من بخشندم برای اون که توبه کند. Lalu apa sebenarnya arti bertaubat?